Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harisontoda dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 7 menit. Dan saat ini kita sudah berada di triwulan yang kedua di tahun 2025. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini, simbol, gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan pada pekan ini kita mempelajari tentang bagaimana kita bisa memahami beberapa prinsip dari nubuatan Alkitab. Judulnya beberapa prinsip dari nubuatan Alkitab. Ayat temanya adalah Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Karena ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini kita diarahkan untuk memahami prinsip-prinsip dalam mempelajari atau membaca teks nubuatan Alkitab. Siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Dan Tuhan memberikan jaminan bahwa kita dapat mengerti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan sehubungan dengan nubuatan-nubuatan yang bersifat simbol, kiasan, perumpamaan. Banyak simbol, khususnya di dalam nubuatan Alkitab, kitab Daniel dan kitab Wahyu. Banyak orang mengatakan bahwa itu tidak dapat dimengerti. Padahal Alkitab dengan jelas menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang simbol-simbol yang tertulis dalam nubuatan Alkitab. Itulah sebabnya saudara, kepada Yohanes telah dibukakan pemandangan mengenai peristiwa-peristiwa yang menggentarkan dan mengharukan dalam pengalaman gereja. Ia melihat kedudukan, bahaya, pertentangan dan kelepasan daripada umat-umat Tuhan. Ia mencatat pekabaran terakhir yang memantangkan tuayan di bumi, baik sebagai berkas-berkas bagi lumbung surga maupun sebagai berkas-berkas kayu bakar bagi api kehancuran. Pokok-pokok masalah yang sangat penting dalam saat ini dinyatakan, dan terutama bagi gereja yang sisa sekarang ini, gereja yang terakhir. Saudara dan saya harus mempelajari pokok-pokok masalah yang terjadi dalam nubuatan Alkitab. Dan saudara, tak seorang pun yang perlu tinggal di dalam kegelapan dalam hubungannya dengan apa yang datang ke dalam dunia ini. Ellen White menjelaskan dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 357-358. Saudara sekalian, jadi mari kita belajar firman Tuhan yang berfokus pada teks itu sendiri. Membacanya dengan cermat dan jujur sebagai teks yang baru, membacanya dengan hati-hati sebagai teks yang penting, membacanya secara estetis sebagai teks yang indah, dan juga membacanya secara kontekstual di dalam konteks Alkitab itu sendiri, dan membacanya secara intertekstual dalam kaitannya dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Jadi 5 prinsip membaca Alkitab berfokus kepada respons kita terhadap teks untuk memastikan bahwa kita mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara sekalian, kita perlu mempelajari firman Tuhan, khususnya nubuatan-nubuatan yang di dalamnya terdapat simbol-simbol, terdapat perumpamaan-perumpamaan, kiasan-kiasan. Dalam nubuatan Alkitab, dalam mempelajari teks Alkitab, pelajaran pekan ini, kita mendapati bahwa memahami pelajaran ini dalam 4 hal penting. Yang pertama, nubuatan dapat dipahami. Kedua, Tuhan ingin saudara dan saya memahami nubuatan Alkitab. Dan yang ketiga, saudara dan saya dapat membandingkan ayat kitab suci yang satu dengan ayat kitab yang lainnya. Dan saudara pasti memahami nubuatan Alkitab. Dan yang paling penting adalah simbol-simbol nubuatan Alkitab selalu dijelaskan oleh Tuhan sendiri dalam ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Dan yang paling penting adalah tujuan kita mempelajari nubuatan Alkitab, karena Yesus ingin menyelamatkan saudara dan saya. Tujuan nubuatan
adalah karena Yesus ingin saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Tujuan nubuatan adalah karena Yesus Kristus, Putra Allah yang ilahi, ingin saudara dan saya berada di sorga bersamanya. Mari dengan rendah hati dan kejujuran membaca teks-teks Alkitab yang berhubungan dengan nubuatan-nubuatan, yang berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari mempelajari pelajaran firman Tuhan di dalam teks nubuatan yang tertulis khususnya dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dua kitab kembar ini menjelaskan kepada kita tentang kasih Yesus bagi saudara dan saya. Bahkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah mereka yang membaca, menuruti apa yang tertulis dalam nubuatan itu, karena waktunya sudah dekat. Kebahagiaan akan mengiringi perjalanan hidup saudara, karena Yesus rindu saudara dan saya memahami nubuatan dan bersedia bagi kedatangannya, karena Dia segera akan datang mengakhiri sejarah dosa dan membawa saudara dan saya pulang ke rumah yang telah Ia sediakan di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.